Selamat datang kembali di video mengenai WIMDA dengan Budi Pak Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai visualisasi data, yaitu yang berhubungan dengan bagaimana kita membuka data dan memvisualisasikan data itu. Kita mulai dari tampilan awal WIMDA. Ketika kita membuka sebuah file di WIMDA, dia akan menampilkan detail dari eksperimen itu langsung di menu utamanya, yaitu di main menunya itu. Jadi yang pertama yang ditampilkan adalah run number. Ini berhubungan dengan angka eksperimen yang sudah dilakukan. Jadi kita adalah eksperimen, ini contohnya eksperimen ke 1253. Lalu ini judul dari file itu, ini biasanya diisikan nama dari sampelnya, lalu temperatur. Pengukuran MUSR-nya dilakukan pada temperatur berapa, pada medan berapa, medan luar berapa. Lalu ini komen bisa diisi atau tidak. Ini biasanya perlakuan apa, nanti komentarnya di sini. Lalu dua ini adalah kapan eksperimen itu dilakukan, yaitu tanggal 7 Juni 2010, lalu jamnya dari jam 4.22 sampai 4.39. Histogramnya ada 5, lalu eventnya ada 6,99 million event, dan ini posisi file disimpan. Seperti itu. Kalau kita buka langsung ke WIMDA-nya, ini contohnya. Misalkan kita open folder yang buka seperti ini. Nanti akan tampil 3 tampilan yang lainnya. Tapi di sini detailnya, ini contohnya run numbernya ini 1100, sampelnya ini, temperaturnya 0, medan luarnya 0, komentarnya ini tanggal pengukuran, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, lalu ada di bawahnya ada bagian tombol yang tulisannya step dan juga load. Ini tujuannya untuk membuka data pada folder yang aktif. Jadi setelah kita berada di folder yang aktif, nanti kita bisa, kalau step itu kita hanya untuk melihat run number yang ada di sana dan yang akan di load. Misalkan ini load dulu yang ini, lalu ini diklik, terlalu besar, diperbesar. Misalkan step itu hanya untuk melihat run numbernya seperti yang tadi, tapi kalau untuk load kita langsung menampilkan di plot di sini seperti itu. Kalau loadnya mundur ke sebelah sini untuk stepnya saja, lalu di load itu seperti itu. Lalu di bawahnya ada yang tulisannya coadd. Coadd ini maksudnya adalah kalau kita memiliki banyak sekali file dengan pengukuran yang sama tapi dipecah-pecah dalam waktu tertentu, kita bisa gabungkan file tersebut untuk mendapatkan statistik yang lebih tinggi biasanya. Jadi ini misalkan awalnya ya di sini di run number 1100, ini tampilan dari grafiknya seperti ini. Lalu kalau kita coadd, ini semuanya settingnya sama sampai 5 ke 5. Nanti ini kita menambahkan 5 buah data supaya kita mendapatkan statistik yang lebih bagus. Di sini jadi hasil datanya itu karena banyak sekali kejadiannya, eventnya. Jadi 621 million event. Ini jadi kualitas tinggi gitu. Jadi datanya itu kualitas tinggi. Seperti itu. Jadi ini contohnya. Kalau run numbernya itu hanya 1100, maka datanya seperti ini kalau kita zoom dari 0 sampai 3. Tapi kalau statistiknya sudah semakin tinggi, digabungkan antara 1100 sampai 1105, maka nanti datanya kualitasnya akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Lalu kita masuk ke setting dari plotnya itu. Di sini ada kita normalnya itu biasanya langsung plotnya itu berbentuk garis, tapi kita bisa juga dot. Nanti kita klik di sini, nanti plotnya itu berbentuk
dot. Kita perbesar saja supaya udah melihatnya. Jadi dot, ini asalnya line. Kita harus klik dulu ke grafiknya. Jadi dot. Lalu kalau mau cross, jadi silang semuanya. Dan dot line. Jadi ada garis juga, ada dot juga. Ini kalau kita ke line lagi. Error ini, jadi error barnya dihilangkan. Jadi yang abu-abu itu error bar. Nanti kalau errornya dihilangkan, maka error barnya itu akan hilang. Seperti itu. Kalau overlay, ini data forward dan backward itu di overlay. Tapi ini biasanya jarang digunakan, jadi kita gunakan satu saja. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada yang berhubungan dengan aksisnya itu nanti kita akan set seperti apa. Dimulai dari batas X minimum dan maksimumnya, lalu angka X tick-nya, nanti angka dari plotnya itu range-nya berapa, lalu Y minimum dan Y maksimum, dan Y tick-nya. Dan juga aksis unitnya ini nanti microsecond, nanosecond, atau row bin number. Tapi biasanya microsecond yang digunakannya. Contohnya, misalkan ini asalnya kita menggunakan auto scale XY, jadi dia men-set maksimum data X dan Y yang ada itu di set seperti ini. Jadi ini adalah data minimumnya X-nya ada di sini, memang ada di T0-nya, dan X maksimumnya di 9, sekian. Lalu Y-nya itu dari minus 41, sekian sampai ke minus 33, sekian. Nah, untuk men-set manual biasanya kita hilangkan ini, tapi biasanya yang penting itu adalah kita tetap men-set skala dari Y-nya secara otomatis, tapi X-nya kita set manual. Contohnya ini data ini yang pentingnya adalah mungkin dari 0 sampai 2, sekian, karena kita hanya akan mengamati dari fungsi rotasinya. Jadi nanti di sini X minimumnya sudah oke, X maksimumnya kita ubah misalkan jadi 2,5, misalkan seperti itu. Kita klik sini, jadi otomatis nanti skala dari X-nya itu dari 0 sampai 2,5 seperti ini. Kita perkecil lagi untuk memudahkan melihatnya, seperti itu. Nah, kalau untuk nanoscale ini ya nanti skalanya dalam nanoscale tapi tidak terlihat jadinya. Dan draw bin ini nanti ya seperti itu. Ini karena kita harus setting lagi dari auto XY-nya. Nah, ini jadi raw bin dan nanosecond itu bedanya di sana. Tapi biasanya microsecond yang dibutuhkan. 2,5 lagi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tadi sudah kita hanya melihat daerah yang kita inginkan saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu berhubungan dengan data group. Data group itu ada all group, forward backward group, dan selected group. Ini berhubungan dengan kalau all group berarti di pengukuran itu ada grupnya ada apa saja. Yaitu ini histogram untuk yang forward, jadi sensor di depan dan sensor di belakangnya. Ini kalau ini FB group, ini biasanya digabung, jadi forward dan backward sudah digabungkan menggunakan sebuah persamaan. Lalu kalau selected group ini nanti kita ingin grup yang mana, misalkan grup 1, grup 2, tapi karena hanya 2 jadi ya seperti itu. Tapi biasanya kita gunakan yang ini. Lalu plot mode ini bisa forward backward asimetri yang digabung, FB overlay atau frekuensi dari data. Ya, contohnya ini asimetri yang sudah digabung. Kalau ini yang masih terpisah forward dan backward.
Jadi ada data forward yang di bawah dan backward yang di atas. Kalau frekuensi ini kalau kita ingin melihat frekuensi dari tadi karena kita datanya berosilasi. Nah, ini ada osilasinya. Kalau kita ingin lihat frekuensi dari osilasi itu berapa, itu kita set the auto scale XY dulu. Lalu nanti seperti biasa kita set ini kira-kira di daerah berapa. Misalkan ini saya set di 20 dulu. Nah, ini ternyata ada frekuensi di, karena X-stick-nya terlalu lebar dari 0 sampai 20, kita kecilkan ini. Jadi misalkan 2. Nah, kita bisa lihat di sini ada peak frekuensi yang tadi hadir itu. Jadi nanti kita bisa nebak dulu kalau misalkan mau melakukan fitting, di sini frekuensi yang acuannya yang akan kita gunakan. Seperti itu. Nah, ini gambarannya seperti yang tadi sudah dilakukan. Ini untuk asimetri, ini untuk yang backward dan forward, dan ini untuk yang Fourier transform atau respon frekuensinya. Lalu kita masuk ke menu yang grouping yang ada di sini, yang di bawah, tapi tertutup. Grouping ini, di sini ada pilihan yang disebut dengan bunch factor. Bunch factor ini berhubungan dengan semua data ini akan ditampilkannya seperti apa. Kalau bunch factornya 1 berarti semua data akan ditampilkan apa adanya. Tapi kalau lebih besar daripada 1, maka dia akan diperlakukan menggunakan metode moving average. Moving average itu adalah kalau kita punya sekumpulan data seperti ini, yang merah ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bunch factor 3, berarti kita merata-ratakan setiap 3 data yang bergerak gitu. Jadi contohnya ini ada 3 data. 3 data yang ini, dan ini. Itu dijadikan 1 data yang ini. Lalu selanjutnya data kedua, ketiga, dan keempat di data kedua yang sekarang. Dan seterusnya data ketiga, keempat, dan kelima jadi data yang ketiga. Dan seterusnya sampai terakhir. Kalau misalkan bunch factornya itu untuk yang 3. Tapi kalau misalkan 10 dan seterusnya nanti ya yang dirata-ratakan adalah 10 data. Seperti itu. Jadi contohnya kalau kita menggunakan nilai bunch factor yang lain, ini kembalikan dulu ke asimetri. Lalu ini tadi 2,5 supaya memudahkan. Nah, seperti ini. Kalau bunch factornya 1, itu berarti apa adanya datanya. Dan banyak sekali noise di sini. Tapi kalau misalkan dengan meningkatkan jadi 5, noise-nya semakin menghilang. Maksudnya sebetulnya bukan noise, tapi datanya semakin mudah untuk dilihat. Dan kalau 10 ini jadi semakin halus karena datanya dirata-ratakan dari beberapa data yang ada. Jadi 10 data dirata-ratakan untuk mendapatkan 1 data. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau bunch factornya 1, dia begitu noisy. Tapi ketika bunch factornya ditingkatkan sampai 20, datanya jadi semakin jelas gitu. Lalu kita masuk ke bagian background correction. Ini kadang dibutuhkan, kadang juga tidak. Jadi tujuannya adalah untuk mengkoreksi dari background dari si dari si data itu. Misalkan ini contohnya saya buat dulu terlihat semua. Jadi ini karena di sini ada lengkungan seperti ini, kita bisa anggap itu sebagai background. Nanti yang melengkung ini akan dibuat lurus seperti itu. Tapi ini harus diperlakukan dengan perlakuan khusus. Jadi tidak semua perlu di background correction. Kadang kita malah interestnya adalah yang melengkung ini atau yang bagian relaksasi ini. Jadi gitu. Jadi contohnya seperti yang tadi, tanpa background correction, di sini ada kelengkungannya.
Tapi kalau dengan background correction dia backgroundnya jadi lurus. Jadi kita hanya perlu data yang osilasinya saja, atau ya frekuensinya itu terjadi berapa. Lalu sekarang kita masuk ke daerah grouping atau group di sini. Ini berhubungan dengan sensor yang digunakan. Jadi karena muon itu ditembakkan melalui menuju ke sampel di sini, lalu nanti dia akan ada yang mengenai sampel di forward dan ada yang backward, misalkan seperti itu. Nanti banyak kejadiannya, eventnya, nanti kita hitung. Tapi karena forward dan backward itu sendiri bukan berbentuk plat seperti ini, tapi nyatanya adalah banyak sekali sensor-sensor yang seperti ini, bulat-bulat ini atau tabung-tabung ini, maka kita perlu menggrupkan daerah sensor yang forward itu sensor keberapa saja sampai keberapa saja. Untuk yang backward itu sensor keberapa saja dan sampai keberapa saja. Jadi ini contohnya, misalkan grup 1 itu sensor dari 1 sampai 100 misalkan itu ya. Yang kedua itu sensor 101 sampai 200, sensor yang ketiga grup yang ketiga itu seterusnya sampai sensor yang terakhir. Seperti itu. Jadi contohnya kadang grup ada yang hanya cuma 2, dia berarti hanya menggunakan forward dan backward sensornya. Tapi ada yang sampai 4, berarti ada sensor depan, sensor belakang, sensor atas up, dan sensor bawah down. Seperti itu. Ini contohnya, kalau kita klik hanya satu buah grup, berarti dia akan menampilkan sensor yang forwardnya saja. Jadi yang di depan ini saja. Tapi kalau kita klik grupnya 2, maka akan ditampilkan forward dan backward. Forward dan backward. Kalau ini forward, backward, dan up. Jadi tambahannya yang up ini. Forward, backward. Dan ini semuanya. Forward, backward, up, and down. Seperti itu. Lalu kita masuk ke asymmetry option. Ini berhubungan dengan penentuan nilai alpha. Ini alpha itu parameter tuning supaya forward dan backward datanya itu ya seimbang gitu. Jadi ini biasanya hanya di estimate saja, nanti dia otomatis akan dihitung nilai alpha yang optimumnya. Dan ya selesai gitu. Lalu yang terakhir adalah sekarang kita masuk ke plot ya. Karena plot itu cukup penting. Jadi sebetulnya kita bisa mencetak ini datanya menggunakan misalkan PDF converter, itu tergantung kita, atau kita bisa juga ingin ini simpan di mana gitu data hasil plot ini supaya bisa diolah dengan menggunakan software yang lain misalkan gitu ya. Misalkan saya mau simpan ini di mana ya, di C saja, di data C. Di sini saya ingin simpan data eksperimen ini sebagai data.txt. Seperti itu. Ini akan menanyakan apakah folder dari analisisnya akan berubah ke G, tidak. Nanti kita pindah directory. Pindah ke data C. Ini ada data X. Nah, di sini isinya ya informasi yang sama. Jadi ini run numbernya dari berapa sampai berapa, sampelnya apa, temperatur, medan, komen, waktunya tidak dituliskan di sini, histogramnya ada, eventnya ada, lalu grupnya ini grup 1 dan grup 2 ini histogramnya antara forward, backward, dan up and down gitu.
alfanya ini dianggap 1, lalu yang penting adalah di bawahnya. Ini ada 3 buah kolom yang isinya adalah waktu, forward backward asimetri, dan error barnya. Jadi nanti kita bisa load ini menggunakan plotter yang lain kalau misalkan kita butuh mempercantik tampilannya, biasanya seperti itu. Atau misalkan kita mau fitting menggunakan software yang lain, tapi fitting dengan Wimda pun sudah ada, jadi kita bisa menggunakan Wimda seperti itu. Ya mungkin pada kali ini tentang menu-menu dari Wimda itu cukup sekian saja. Nanti akan kita lanjut pada video berikutnya tentang fitting. Terima kasih.